Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi ceramah. Jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya disebut ceramah. Selain ceramah, ada pula pidato dan khotbah. Ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Ceramah dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Tidak ada persyaratan khusus, waktu tidak dibatasi, dan siapapun boleh melakukannya. Ceramah dapat dilakukan dengan kreatif dan inovatif, seperti dalam seminar, lokakarya, pelatihan, ataupun serasehan. Ceramah dibedakan menjadi dua, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum merupakan ceramah yang bertujuan memberikan nasihat kepada halayak umum atau masyarakat luas. Dalam ceramah umum, hal-hal yang disampaikan sangat cocok bagi audiensi yang tua ataupun muda. Materinya juga tidak ditentukan dan tidak harus sesuai dengan acara. Sementara ceramah khusus merupakan ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada halayak tertentu dan bersifat khusus, baik materi maupun yang lainnya. Dalam ceramah khusus ada batasan-batasan tertentu, seperti tipe audiensi yang diinginkan dan cakupan materi. Contoh ceramah khusus seperti peringatan Hari Besar Islam, Isra Miraj, Maulid Nabi, dan hari besar yang lain. Baik dalam ceramah umum maupun ceramah khusus, terjadi penyampaian informasi. Ciri informasi yang disampaikan dalam ceramah adalah sebagai berikut. Pertama, harus jelas, 2 harus lengkap, 3 harus lugas, keempat harus logis, dan yang terakhir mudah dipahami. Informasi yang disampaikan dalam ceramah, baik berupa rekaman maupun berupa tulisan, merupakan informasi yang syarat makna. Baik berupa rekaman maupun tulisan, teks ceramah dapat dianalisis dan diidentifikasi sesuai dengan jenis informasinya. Selain ceramah, dikenal pula istilah pidato dan khotbah. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif atau mengajak untuk melakukan sesuatu. Sementara khotbah merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Manfaat ceramah adalah sebagai berikut. Pertama, dari segi pembicara. Dari segi pembicara dapat melatih keterampilan berpikir, melatih mental, dan meningkatkan keterampilan berbicara. Sementara dari segi pendengar, yaitu memberi wawasan luas berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh pembicara dan memberi gambaran kepada pendengar mengenai luasnya suatu persoalan serta jalan keluarnya. Sementara itu, ciri-ciri ceramah adalah sebagai berikut. 1. Ada seorang pembicara dan sekelompok pendengar yang sudah dipersiapkan. Kemudian ada ide yang disampaikan dengan lisan atau uraian lisan. Ada kesempatan bertanya bagi pendengar yang harus dijawab oleh pembicara atau penceramah. Dan kemudian ada alat-alat peraga yang dipakai untuk menjelaskan isi atau materi ceramah. Penyampainya adalah orang-orang yang menguasai bidang tertentu dan pendengarnya bisa melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi, baik televisi, radio, dan media lainnya. Ceramah dibentuk oleh 3 bagian utama yang saling terkait. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Jadi buat dulu gambaran permasalahan umum tentang isu tersebut. Kemudian rangkaian argumen yaitu berisi uraian pendapat-pendapat tentang isu tersebut, kemudian tentukan fakta-faktanya.
Kemudian berikan penegasan kembali berupa simpulan, rangkuman, penguatan, dan saran terhadap pemecahan isu tersebut. Secara umum, struktur ceramah antara lain pendahuluan, isi, dan penutup. Biasanya pendahuluan terdiri dari salam pembuka, ucapan terima kasih, dan pengenalan topik. Kemudian isi berupa materi yang akan dibahas, pendapat pembicara, alur pembicaraan yang secara runtut, referensi dari pendapat yang disampaikan. Dan penutup berisi simpulan, ungkapan penutup, dan salam. Dalam proses mengonstruksi teks ceramah, pertama tentukan dulu topik atau isu faktualnya, kemudian rumuskan tujuan. Setelah merumuskan tujuan, kemudian susun kerangka, lalu kembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang lengkap, kemudian sunting naskah. Dalam berceramah, kita harus menguasai materi, lafal, intonasi atau nada, dan sikap atau penampilan. Informasi-informasi dalam ceramah memperluas wawasan dan menambah pengetahuan. Namun, kadang-kadang di dalam ceramah terselip ajakan atau bujukan. Dalam berceramah, kita harus memperhatikan sapaan, yaitu sapaan diletakkan di awal di setiap bagian pergantian submateri ceramah dan di bagian akhir penyampaian materi. Sapaan ini dimaksudkan untuk menghormati pendengar, mengakrabkan pembicara dengan pendengar, serta mengundang perhatian pendengar terhadap materi ceramah yang akan dibawakan. Setidaknya ada 8 hal yang harus diperhatikan saat berceramah, yaitu 1. Kuasailah materi. 2. Tunjukkan penampilan yang menarik. 3. Berbicaralah dengan singkat, padat, dan jelas. 4. Gunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. 5. Gunakan gerak tubuh yang wajar. 6. Kendalikan ketegangan. 7. Gunakan bahasa yang baik dan benar. 8. Jangan terpaku pada teks. Kedelapan hal itu harus diketahui jika ingin menjadi pembicara yang baik dalam kegiatan pidato ataupun ceramah. Selain itu, untuk menjadi pembicara yang baik dan sukses dalam ceramah, kamu harus memiliki hal-hal berikut. 1. Keberanian dan tekad yang kuat. 2. Pengetahuan yang luas. 3. Pemahaman yang baik tentang komunikasi massa. Keempat, menguasai bahasa yang baik dan benar. Dan kelima, latihan yang memadai. Hal-hal penting yang perlu disiapkan apabila hendak melakukan ceramah adalah 1. Tema yang hendak disampaikan dalam ceramah. 2. Analisis pendengar dan suasana. Ketiga, kerangka teks atau catatan penting. Dan yang keempat, latihan yang secukupnya. Contoh-contoh permasalahan yang diangkat ke dalam ceramah antara lain, misalnya A. Penanggulangan narkotika, B. Pendidikan karakter, C. Pentingnya wawasan kebangsaan, dan D. Bahaya merokok. Pembicara yang baik adalah pembicara yang memiliki kepribadian berikut. Pertama, karakter yang kuat. Kedua, pengendalian diri. Ketiga, keikhlasan dan kesungguhan hati. Keempat, kepekaan terhadap pendengar. Kelima, supel dan menaruh rasa hormat terhadap orang lain. Keenam, kejujuran dan lemah lembut dalam mempersuasi pendengar atau audiensi. Kemudian, ketujuh, bijaksana. Terima kasih.